Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Karangasih 3, yang saya hormati teman-teman guru SDN Karangasih 3, karyawan-karyawati SDN Karangasih 3 yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kami semua bisa berkumpul di Aula SDN Karangasih 3 dalam acara aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Saudari Winarti SPD SDMPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin. Untuk acara selanjutnya pada pagi hari ini, acara aksi nyata budaya positif modul 1.3, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pentas anak kelas 6 tari modern Mau Mere Mano Dadali, dan acara selanjutnya sambutan. Acara yang terakhir adalah penutup, dan acara inti akan dipaparkan oleh Saudari Ibu Winarti SPD SDMPD. Untuk acara kali ini, aksi nyata budaya positif modul 1.4, untuk pembukaan, marilah kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya akan kami tampilkan kegiatan dari anak kami kelas 6, yaitu tarian modern Manuk Dadali. Kepada Ananda bertiga, disilakan.
Tepuk tangan untuk Ananda bertiga. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Ananda. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Karangasri 3 Ngawi kepada Ibu Ani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN Karangasri 3 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara pagi hari ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini kita bisa menghadiri giat aksi nyata 1.4 yang dilaksanakan oleh Ibu Winarti SPD SDMPD dalam rangka memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini Bu Winarti akan membawakan diseminasi budaya positif di SDN Karangasri 3 Ngawi, Kabupaten Ngawi. Saya berterima kasih atas
inisiatif dari Bu Winarti yang hari ini sudah menghadirkan teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru SDN Karangastri 3 yang bersedia untuk menghadiri dan menyediakan waktu untuk aksi nyata bagi Ibu Winarti. Semoga kegiatan hari ini akan bermanfaat dan tentunya bisa kita imbaskan, bisa kita terapkan pada anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 agar nanti pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan tentunya berpihak pada murid. Pembelajaran yang bermacam-macam, yang berdiferensiasi sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan sesuai dengan materi dan kebutuhan setiap anak yang sangat berbeda-beda. Semangat terus untuk Bu Winarti agar nanti bisa lulus di CTB Angkatan 9. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara awal ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya di acara inti yaitu diseminasi budaya positif di Indonesia di SDN Karangastri 3 Ngawi, Kabupaten Ngawi, yang akan dipaparkan oleh Ibu Winarti SPD SDMPD. Kebetulan saya sendiri yang akan memaparkan acara ini, kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta pegawai teknik yang ada di SDN Karangastri 3 yang telah mensupport saya, telah mendampingi saya sehingga saya bisa berdiri di sini, saya bisa membuat aksi nyata di sini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN Karangastri 3. Yang pertama, puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk saya bisa menyampaikan aksi nyata pada hari ini, sehingga aksi nyata ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya sholawat serta salam yang selalu saya curahkan kepada junjungan saya Nabi Muhammad SAW. Amin. Untuk aksi nyata pada kali ini yaitu rancangan aksi nyata budaya positif, bahwa rancangan ini mempunyai latar belakang yaitu menciptakan perilaku tanggung jawab atas keyakinan yang telah dibuat, menciptakan suasana pembelajaran nyaman dan menyenangkan, menciptakan warga sekolah menerapkan budaya positif di sekolah, dan menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di lingkungan sekolah. Tujuan dari apa yang saya sampaikan yaitu menumbuhkan budaya positif dan mengembangkan nilai profil pelajar Pancasila pada murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan. Untuk tolak ukurnya yaitu murid mampu membuat keyakinan kelas untuk disepakati bersama, murid mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan keikhlasan. Untuk ini masih tindakan yang akan dilakukan, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu Guru, serta kepada rekan teknik dan juga semua wali murid, warga sekolah, lingkungan sekolah, komite yang ada di SDN Karangastri 3, dan tentunya dukungan ini yang selalu akan menjadikan saya untuk menjadi lebih maju, menjadi calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Ya, budaya positif yang saya bawa hari ini diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
untuk budaya positif dari apa yang saya terima di calon guru penggerak tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya murid terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Murid sebagai makhluk, sebagai manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya yang kita harapkan adalah bahwa seorang pendidik hanya mengarahkan dan membimbing supaya kemampuan murid dapat berkembang, sehingga murid memiliki kemandirian, memiliki karya sesuai dengan ide kreatif masing-masing, mampu bekerja dengan rasa kegembiraan, dengan rasa kebahagiaan, dengan logika, bahkan mungkin hasilnya akan lebih baik dari apa yang kita angan-angankan sebagai penuntut. Kebebasan secara lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain dan bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, tumbuh secara utuh sebagai kodratnya sehingga mampu mengatur hidupnya tanpa dipengaruhi oleh orang lain sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini paparan untuk yang pertama, disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Mungkin ada masukan untuk saya sebelum saya lanjutkan tentang kegiatan positif pada pagi hari ini. Silakan untuk menanggapi, Ibu Ani. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau sekilas pertama awal dari kata disiplin itu persepsi yang pertama tersirat adalah mematuhi suatu aturan di suatu tempat. Misalnya kita sebagai warga sekolah untuk disiplin waktu. Nah, mungkin anak-anak dan Bapak Ibu guru kalau disiplin waktu masuk jam 7, nah kemungkinan kita akan berangkat sebelum jam 7 dan diusahakan masuk kelas jam 7. Kemudian untuk disiplin pulang, kita diwajibkan untuk jam kerja jam 7 sampai jam 3. Berarti kalau kita disiplin, mungkin sekilas kalau kita harus mematuhi aturan itu, bahwa jam 7 kita masuk, jam 3 kita pulang. Itu kalau penerapan di sekolah. Kalau mungkin disiplin untuk di lembaga lain bisa berbeda. Mungkin itu masukan untuk saya, dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang lain Bapak Ibu guru, monggo. Silakan Pak Toto. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau untuk disiplin mungkin yang tersirat di benak saya yaitu disiplin dalam mentaati peraturan. Jadi kita misalnya di sekolah ada peraturan di sekolah, ya kita taati bersama. Jadi baik guru, murid atau karyawan semuanya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain, Pak Agus, silakan. Sedikit menambahi ya, kata disiplin. Mungkin karakter yang kita harapkan juga tertanam pada diri kita sendiri, yang akan imbasnya tertanamkan juga pada anak didik kita. Maka untuk itu sebagai pendidik, disiplin ini merupakan syarat harusnya menjadi contoh buat sebelum mengimbaskan ke anak didik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih masukan dari Ibu Bapak Guru. Baik sekali bahwa memang disiplin identik dengan aturan-aturan tertentu yang memang harus taati, harus diikuti. Nah, di sini disiplin positif di sini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu memang harus ada dan memang harus dikukuhkan dimanapun kita berada. Adanya disiplin sehingga kita akan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan
ataupun aturan, dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-description, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Intinya mendisiplinkan diri kita yang harus keluar, harus muncul, tanpa harus diarahkan, tanpa harus diatur oleh orang lain. Nah, di sini tepatnya. Tetapi itu sama saja seperti jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin di sini adalah bukan hukuman, tapi suatu kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu akan mengarahkan anak untuk tentunya mengikuti, tentunya melaksanakan, tapi dengan hati, dengan keikhlasan dirinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Slide. Nah, untuk mencapai kemerdekaan, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus adanya disiplin yang kuat, disiplin yang kuat pada dirinya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya motivasi dalam dirinya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kita tentunya adalah murid ya, atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan berasal dari diri kita sendiri. Maksudnya motivasi internal, bahwa anak itu memang harus memunculkan kedisiplinan diri dari dirinya. Kalau memang murid tidak bisa mendisiplinkan diri, memang kita sebagai penuntun wajib untuk mengarahkan dia untuk bisa disiplin seperti itu. Dan disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Next. Nah, dari disiplin positif tadi muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, dari agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita yang berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada pemantik sedikit, Bapak Ibu Guru. Tentunya dari apa yang sudah dipaparkan tadi tentang disiplin positif, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru tentang nilai kebajikan apa kira-kira yang akan bisa ditanamkan pada siswa-siswa kita di kelas masing-masing. Ini coba dari Bu Yosi. Menurut saya, nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada murid-murid itu, terutama untuk disiplin positif, adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengajarkan murid, yakni murid juga harus bertanggung jawab bahwa suatu misal bahwa mereka harus bertanggung jawab bahwa datang pagi itu adalah hal yang wajib, atau mengerjakan PR atau menyelesaikan tugas di sekolah itu adalah hal yang wajib. Jadi salah satu nilai kebajikan yang harus kita lakukan sebagai guru kepada murid adalah menerapkan rasa tanggung jawab untuk murid tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Bu Partini, monggo. Untuk nilai-nilai kebajikan untuk kepada siswa, yaitu terutama pada kita tanamkan pada akhlak yang mulia ya kepada anak. Tentu saja seorang guru kita harus mempunyai akhlak yang lebih mulia terlebih dahulu, kemudian baru ditanamkan pada siswa. Contohnya anak-anak yang datang terlambat misalkan ya, ini paling tidak harus masuk dengan memberi salam dan apa alasannya begitu. Ini
bagi anak yang mulia harus memberi alasan. Kemudian untuk anak-anak yang harus misalkan berdoa bersama, ini harus memang benar-benar diterapkan di kelas. Jadi semuanya harus doa, anak-anak juga harus doa bersama, misalkan gitu. Kemudian untuk gurunya juga gitu, anak-anaknya doa bersama, gurunya harus ada di tempat. Gitu kan. Seandainya ini gurunya tidak ada, ya ini walau alam. Itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Hari Ningsih, monggo. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita tanamkan pada murid kita, yaitu hanya saya menambahkan sedikit dari teman-teman di sini. Pertama, untuk kelas 1, yaitu kita mengajari mereka cara membangun pilihan yang lebih baik dan menjadikan mereka menuju kedewasaan. Jadi di sini saya hanya memimpin dari karena siswa kelas 1 itu dasarnya Bu. Jadi saya mengajarkan anak-anak dalam perjalanan itu menuju kedewasaan. Dia tidak cengeng, terus dia harus berani di depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali tanggapan dari ibu-ibu SDN Karangasem 3, semuanya kreatif. Ya, next lanjut. Ya, inilah yang akan kita cari dari nilai kebajikan disiplin positif yang muncul, dan itu larinya ke nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sebelum ada pertanyaan dari saya, ada ice breaking tentang profil pelajar Pancasila. Silakan. Bapak Ibu guru bisa berdiri untuk kegiatan ice breaking ini. Senyum ceria Bapak Ibu guru SDN Karangasem 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Karena materinya panjang nanti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira Bapak Ibu guru yang diangan-angankan untuk harapan anak-anak apa ya kira-kira? Silakan Pak Tata, monggo Pak. Ya, kalau menurut saya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu anak-anak itu mengikuti perintah dan menjauhi larangan dari perintah agama. Otomatis anak-anak dibuat untuk disiplin, yaitu menjauhi dari hal-hal yang tidak baik dan berkelakuan mulia. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Pak Agus, monggo. Mandiri Pak. Mandiri, sekarang mandiri. Nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang poin yang kedua, mandiri ya, menurut penilaian saya, pendapat saya. Mandiri adalah menciptakan manusia yang bisa mencukupi segala kebutuhannya secara sendiri, baik
kebutuhan pribadi maupun orang lain ya. Maksudnya mandiri, contoh saja yang paling sederhana, anak-anak secara mandiri dengan sadar belajar itu kebutuhan, jadi bukan diwajibkan, tapi bagaimana anak-anak itu merasa bahwa belajar itu kebutuhan tanpa disuruh, anak-anak itu bisa belajar. Nah, itu namanya mandiri. Yang kedua, sikap mandiri ini tidak hanya belajar, kaitannya dengan pelajar Pancasila, terutama kalau ada tugas, misalkan tugas yang diberikan oleh sekolah maupun tugas secara kelompok di kelas, ini anak-anak bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin dengan kemampuannya sendiri, walaupun perlu bimbingan, walaupun perlu pendampingan, tapi minimal menciptakan anak yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terus yang ketiga, bernalar kritis. Silakan Bu Yani. Menurut saya, kalau bernalar kritis itu memang harus ditanamkan dari sejak dini. Karena bernalar kritis itu termasuk soft skill, kemampuan dasar yang harus dibina ke anak-anak agar mereka memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah itu secara sistematis dan logis. Jadi mereka bisa menjadi anak yang dewasa, mandiri, dan bisa diandalkan. Saya rasa cukup seperti itu. Terima kasih Bu Yuliani. Selanjutnya berkebinekaan global Bu Hariningsih. Berkebinekaan global dalam program pelajar Pancasila. Di sini kita siswa dituntut untuk dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas. Tapi di sini mereka harus tetap berpikiran terbuka ketika mereka berinteraksi dengan budaya lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah yang kelima, bergotong royong Bu Septi. Bergotong royong di profil pelajar Pancasila adalah sepanjang hayat anak itu memiliki kompetensi global, sehingga berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila ini anak-anak dapat melakukan cara contohnya seperti dengan sesama temannya atau sesama antar kelas di lembaga atau di suatu lembaga. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang 6, kreatif Bu Partini, monggo. Kreatif sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, anak-anak harus dilakukan untuk membuat sesuatu yang baru, misalkan yang belum ada menjadi ada, maka yang dia belum bisa menjadi bisa. Ini harus lewat gurunya juga bisa ya, harus kreatif. Ditanamkan lewat gurunya langsung disampaikan pada murid atau murid sendiri yang mempunyai kreatif itu sendiri. Terima kasih, terbahas sudah tuntas dari ke-6 profil pelajar Pancasila. Ternyata Bapak Ibu guru angan-angannya wow, luar biasa Ibu Kepala Sekolah. Oke, next, terima kasih. Selanjutnya kita membahas materi lanjutan tentang teori kontrol. Di sini ada kasus ini. Ada kasus di teori kontrol. Ini saya ingin coba Bapak Ibu guru semua. Ini sebetulnya berpasangan. Andaikan Bapak Ibu guru yang satu mempunyai satu misal perhiasan atau permata atau barang yang sangat berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, barang berharga yang Bapak Ibu miliki tolong dikepal pada tangan panjenengan. Terus ada teman yang satunya itu meminta sesuatu yang berharga tadi yang ada di tangan kepala Bapak Ibu. Coba kalau bayangan kasus ini dalam diri Bapak Ibu seperti apa?
apa diberikan, apa dibuka, apa tidak diberikan, atau dengan sekuat tenaga, bagaimana ini kalau mendapatkan kasus seperti itu, Bapak Ibu? Coba di ya, ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki, dan yang Bapak Ibu miliki itu Bapak Ibu kepal dalam tangan panjenengan, dalam kepalan yang kuat. Tapi ternyata ada teman Bapak Ibu yang menghendaki, yang meminta. Beliau meminta dengan segala cara, mungkin dengan menghardik, mungkin dengan merayu, mungkin dengan menggelitik, atau mungkin dengan segala cara. Teman Bapak Ibu ini yang menginginkan, coba kalau mendapatkan kasus seperti itu, angan-angan Bapak Ibu seperti apa? Coba Ibu Ani. Wah, ini pilihan yang sangat sulit ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Misal saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga sekali, itu nanti saya harus bisa mempertahankan. Meskipun ada orang yang mau membujuk, menghardik, memarahi, menggoda, atau menawari uang dengan sejumlah yang besar, maka insya Allah saya akan tetap berusaha untuk mempertahankan apa yang bagi saya itu berharga. Mungkin bagi saya berharga, bagi orang lain tidak, tapi dengan sekuat tenaga saya akan mempertahankan apapun itu. Mungkin sekian dari saya. Ya, karena kasusnya ini agak seru, tepuk tangan untuk Bu Ani. Coba tolong ujung tangan yang Bapak Ibu yang mungkin mempunyai tanggapan yang untuk bisa diubahkan. Coba. Tolong Bapak Ibu, Pak Agus kayaknya yang ingin menanggapi. Silakan. Ya, tersenyum ini. Ya, karena sesuatu yang berharga itu sangat penting buat dirinya sendiri. Ya, memang kalaupun dipaksa ataupun dihardik maupun dimarahi atau digoda dan sebagainya, itu kalau saya tetap harus dipertahankan, karena dengan meminta dengan cara apapun kita tidak boleh segampang memberikan hal yang berharga itu pada orang lain. Salah satu contohnya misalkan, ini bukan bicara tentang benda atau harta. Salah satu yang berharga misalkan jati diri. Nah, ini kasus misalkan kalau kita dibully, apakah kita mau? Mungkin itu yang sebenarnya. Jadi harga diri ini memang kelihatannya mungkin buat lain tidak mempunyai makna, tapi buat kita sendiri harga diri kita tidak harus melawan, karena kalau diminta misalnya diinjak-injak atau diintimidasi atau dimarahi, kita harus menjaga harga diri kita. Jadi sebagai anak ini sebagai untuk melawan rasa bullying, membuli. Selanjutnya contoh lagi yang sangat sangat harus kita jaga, karena mungkin sesuatu yang harus kita jaga ini amanah juga dari orang tua kita, maka ya harus kita jaga dengan sebaik-baik mungkin, tanpa ada intimidasi yang bisa merebut secara paksa. Itu saja. Terima kasih, luar biasa. Di kepala digenggam sekuat tenaga, tidak diberikan. Coba Bu Yuliani. Bu Hari Ningsih, silakan. Menurut saya, tapi apa yang menurut pendapat saya, bahwa sesuatu yang sangat berharga itu tentunya harus kita genggam sekuat tenaga itu, walaupun itu kita dirayu, walaupun itu kita dicaci, walaupun kita itu dimaki, tapi kalau itu barang itu sangat berharga bagi kita, tetap kita pertahankan. Itu pernah saya alami, ya Bu. Ada seseorang yang meminta pada saya, tapi jawaban saya, walaupun
barang itu. Bagi saya itu kalau orang melihat barang itu jelek, tapi karena dari mulai dia itu dari kecil atau mungkin mulai dari dia itu masuk di sini, maka tetap saya akan pertahankan walaupun dia akan menggoda dengan sejumlah uang. Misalkan saya dibujuk karena itu memang pernah jadi pelajar, tetap saya pertahankan. Ini kan Bu Rinati. Iya, terima kasih. Ternyata luar biasa semuanya. Semua yang sudah dimiliki digenggam. Terus kira-kira bisa terbukanya seperti apa ya dari genggaman kita itu? Coba di next dulu Bu Yosi. Ya. Dari miskonsepsi tadi ya, untuk meluruskan tentang kontrol, bahwa kontrol itu untuk ilusi kepada murid. Bahwa teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tadi betul apa yang disampaikan Pak Agus di sini. Memang kontrol tadi harapannya nanti ke karakter, ke sikap ya. Sesuatu yang berharga yang kita miliki tadi. Ilusi yang kedua yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemungkinan murid menyadari dan mencoba untuk menolak. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Ini maksudnya bahwa kita itu bisa mengontrol siswa, tapi mungkin siswa itu mengetahui apa yang kita kontrol, sehingga siswa tadi mungkin mau, mungkin tidak mau, karena mungkin bisa merasa terganggu. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini intinya bahwa jika kita sebagai guru, sebagai penuntun, apabila kita memberikan kontrol kepada siswa kita dengan cara memaksa, dengan cara satu bisa membisikkan budaya negatif pada siswa tersebut tidak akan malah bangun, akan tetapi siswa tersebut akan menuju ke identitas gagal. Seterusnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini artinya dari pemaksaan tadi, dari kontrol yang kita terapkan tadi, seperti itu. Next. Nah, ini dari teori motivasi kontrol tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan bertanya. Pada kita itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari orang lain yang mempengaruhi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena mendapatkan hadiah dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya pada diri mereka. Anak didik kita akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan berharga, dan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal dan bukan internal. Jadi sebetulnya tadi dari teori kontrol kita menggenggam tadi sebetulnya terletak pada kontrol itu siapa yang memegang.
Ternyata setelah Bapak Ibu memaparkan, teman itu membujuk, teman itu meminta dengan paksa, ataupun teman itu meminta dengan memberi uang, ataupun teman itu meminta dengan apapun cara, ternyata Bapak Ibu tidak memberi. Nah, bagaimana bisa apa yang Bapak Ibu miliki tadi bisa terbuka? Ini tangan kan dikepal Bapak Ibu nih. Ternyata yang bisa membuka adalah diri sendiri. Otomatis diri sendirilah yang menjadi kontrol pada diri kita, sehingga di sini dipaparkan bahwa nilai-nilai yang diyakini, motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin itu karena disiplin yang keluar adalah pada dirinya sendiri, yaitu bersifat internal tadi, bukan eksternal, seperti itu Bapak Ibu. Next. Ini ada kasus Anas ya, ini ketutup sedikit. Guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, ini dari anak siswa kelas 2 mendapat masalah bahwa murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas pada saat jam istirahat, dan karena apa? Bu Anas mengiming-iming muridnya memberikan stiker bintang di situ. Nah ini ya. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selalu dalam beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa diganti oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat Pak Heru menggantikan Bu Anas yang tidak masuk tadi, apa yang terjadi? Nah ini ada mematik sedikit yang bisa Ibu unjukkan ke kami. Berdasarkan teori motivasi di atas, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Silakan Bu Yosi. Menjawab pertanyaan satu. Ya, nomor 1. Berdasarkan teori motivasi di atas, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri sebelum masuk kelas? Ini ketika tidak ada Bu Anas. Ketika ada Bu Anas, karena untuk bersedia berdiri berarti ada Bu Anas. Tapi teori motivasi, kan motivasi tadi banyak ya, diilustrasikan. Internal, eksternal. Kan pasti kan. Ini tapi kan pertanyaannya tadi. Ya mungkin ibu guru yang lain berani enggak. Lucu sekali ini memang untuk anak-anak kita mempunyai kasus yang banyak sekali. Ya, terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan dari pendapatnya Bu Yosi tadi. Ya. Tadi ada teori eksternal dan internal ya sebenarnya. Nah, Bu Anas ini sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan hal baik karena dengan stiker anak-anak bisa tertib. Tapi itu adalah motivasi eksternal. Jadi anak-anak itu melakukan tertibnya itu karena ada stiker. Nah, jadi Bu Anas belum menerapkan yang teori internalnya. Jadi kesadaran dari anaknya sendiri, motivasi dari anak sendiri untuk melakukan tertib baris di depan sebelum masuk kelas. Nah, mungkin untuk jawaban yang pertama, berdasarkan teori motivasi di atas, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Itu adalah karena Bu Anas memberikan motivasi secara eksternal. Jadi di luar kesadaran anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Nah, menurut saya lebih penting atau lebih lebih mengerucut apabila
seorang guru di kelas berapapun itu memberikan motivasinya secara internal. Jadi memberi kesadaran pada anak sendiri tanpa diberi hadiah ataupun hal lain yang membuat anak aku mau tertib. Nah, misalnya ya, misalnya Bu Ana saat menertibkan anak-anak, coba nanti setelah kamu dewasa, kamu ingin jadi apa? Mungkin ada yang jawab polisi, tentara, dokter, dan lain-lainnya. Nah, untuk bisa jadi polisi, berarti kamu harus mulai belajar, masuk tepat waktu, baris dengan tertib, memberi salam, dan hal lain-lain. Mau jadi polisi apa tidak? Ya mau, Bu. Nah, kalau mau jadi polisi, ayo kita mulai tertib. Seperti itu mungkin gimana ya, kalau ada anak yang peka itu, oh iya, aku nanti kalau mau jadi polisi berarti aku harus baris tertib ya, kalau nggak tertib nanti aku nggak bisa jadi polisi ya. Mungkin seperti itu yang sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih tanggapan dari Bu Ani, luar biasa. Memang betul sekali di sini itu mengajarkan pada kita dari unjukan kasus bahwa kita mempunyai motivasi internal dan eksternal, dan kita memang mengharapkan bagaimana anak-anak kita itu bisa muncul motivasi internalnya. Jadi suatu ketika jika kelas tersebut tidak ada guru, mungkin gurunya rapat atau mungkin gurunya ada keperluan tertentu tentang kedinasan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, anak-anak ini sudah tertib, sudah tahu tugas mereka dan tidak harus suatu misal baris harus rapi karena diberi penghargaan, diberi bintang seperti itu. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu guru semuanya untuk mengarahkan murid kita, siswa kita untuk memotivasi itu anak tersebut bisa mengeluarkan motivasi secara internal seperti itu harapannya seperti itu Bapak Ibu. Next ya, ini masuk ke hukuman dan penghargaan tadi. Intinya memang di penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Maka kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan kita yang kita lakukan adalah kurang tepat. Nah, penghargaan tidak efektif tentunya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Akan tetapi, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya sebagai murid akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Contohnya, suatu misal murid kita mendapat juara 1, mendapat juara 2 di ranking kelas ya Pak Ibu mungkin ya. Karena kita sudah terbiasa memberikan penghargaan apapun penghargaannya itu, sehingga anak-anak itu yang merasa diberi itu bangga, wah aku mendapatkan penghargaan karena saya mendapatkan ranking. Nah, bagi murid-murid yang mungkin belum bisa mendapatkan ranking, ternyata di sini penghargaan jangka waktu pendek itu di situ. Ternyata mungkin kalau yang mendapatkan ranking itu pun juga tidak mendapatkan ranking lagi, dia akan turun motivasi belajarnya seperti itu. Jadi memang harapan kami hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada penghargaan yang disampaikan tadi bahwa memang penghargaan itu tidak berlangsung lama, sehingga kita semaksimal mungkin berusaha bagaimana memotivasi siswa supaya apapun yang dilakukan siswa itu semuanya baik, apapun yang dilakukan siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ataupun kegiatan siswa ataupun aktivitas siswa, tidak memunculkan atau tidak memberi atau tidak memprodukkan karya yang sifatnya itu memberikan penghargaan. Seperti itu harapan dari motivasi hukum ini, hukum kontrol ini, seperti itu Bapak Ibu.
Next. Atau mungkin ada tanggapan dari motivasi ini tadi, silakan. Iya, untuk perilaku mendapatkan penghargaan, dua aspek penting dalam proses pembelajaran itu adalah penghargaan betul akan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri kepada siswa. Tapi sementara untuk hukuman itu juga bagus karena dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku yang negatif. Jadi dua-duanya itu memang perlu dilakukan karena ini untuk demi kebaikan dan prestasi daripada siswa. Matur nuwun. Ya, terima kasih masukannya Pak Agus. Sepertinya masih ada ganjalan yang harus disampaikan. Iya, untuk memberikan penghargaan itu sudah jelas karena sebagai apa ya, wujud apresiasi kita menghargai jeripayanya siswa dalam mengikuti suatu perlombaan itu memang harus kita apresiasi. Hukuman mungkin kalau zaman dulu mungkin pas, tapi untuk IKN atau kurikulum merdeka ini kelihatannya untuk kategori hukuman ini masih abu-abu. Dalam arti harusnya kita menanamkan apa itu aksi, mesti ada reaksi. Ketika aksinya negatif, maka reaksinya pasti negatif. Ketika aksinya positif, maka hasilnya juga reaksinya positif. Nah, tapi dalam kurikulum merdeka ini masih yang membuat saya bukannya tidak setuju tidak ada hukuman, tapi dalam ganjalan pikiran saya bagaimana menanamkan anak itu sadar hukum, ya, sadar tanggung jawab, di mana semua perbuatannya itu pasti ada efeknya. Baik kalau perbuatannya baik pasti menghasilkan hal yang baik. Kalau perbuatannya buruk atau negatif maka pasti akan menimbulkan yang negatif. Berarti belajar dari kasus-kasus yang sebagai pendidik yang kemarin walaupun di Mahkamah Agung kita dilindungi dengan undang-undang, guru tidak bisa dihukum kalau mendisiplinkan murid, tapi kenyataannya semua murid atau wali murid itu masih belum memahami tentang pentingnya itu ya, mengajari bersama-sama. Memang harusnya tempat belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, di mana yaitu kita harus menanamkan kesadaran hukum. Jadi kalau ada aksi yang negatif, maka reaksinya juga negatif. Kalau ada aksi positif, maka hasilnya adalah reward atau penghargaan. Nah, ini mungkin dari saya seperti itu. Kalau kurang lebihnya mungkin tidak sesuai dengan kurikulum merdeka, mungkin buat acuan saya untuk lebih mempertimbangkan bagaimana melakukan memperlakukan siswa yang mempunyai aksi negatif. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Agus. Ya, like dulu. Saya akan tanggapi next dulu. Silakan. Penghargaan merusak hubungan. Di sini saya lanjutkan untuk materi saya sampaikan semuanya dulu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid yang termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti untuk mencoba. Sehingga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Yang dimaksud menghukum di sini, hukum di sini bukan hukum karena siswa melanggar tata tertib, akan tetapi hukum di sini maksudnya suatu misal kalau saya itu pinter atau kurang pinter atau sudah pinter, tapi teman yang sudah sangat pinter tadi mendapatkan penghargaan karena kita kembali kepada pemahaman tentang Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru dituntut untuk
menjadi hamba murid. Ya, kita berpihak pada murid. Jadi kita tahu membedakan, tidak boleh membedakan murid mana yang murid itu mempunyai kemampuan lebih atau mana yang mempunyai kemampuan kurang. Di situ semuanya kita harus bisa memfasilitasi sehingga anak-anak di situ akan merasa nyaman, aman untuk belajar dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi hukuman di sini sifatnya seperti temanku mendapatkan hadiah sedangkan aku tidak, kapan aku bisa mendapat? Seperti hatinya itu kayak terkekang, kapan aku harus bisa seperti itu. Jadi hukuman di sini bukan dalam arti hukuman karena melanggar, tapi hukuman karena dalam dirinya, dalam internalnya. Tadi kembali ke motivasi internal dan eksternal tadi seperti itu. Ya, dan penghargaan yang dimaksud penghargaan di sini memang mungkin tadi yang Pak Agus sampaikan itu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Itu memang kita nanti diarahkan bahwa tadi disampaikan di paparan saya bahwa mendapatkan penghargaan itu baik, akan tetapi tidak akan berjalan lama. Jadi dalam waktu pendek. Karena apa? Jika seseorang tidak mendapatkan hadiah, mungkin dia akan berhenti. Dia tidak akan berusaha untuk yang lebih baik lagi. Karena ibarat bahasa Jawa ini jaga nih. Aku untuk hadiah, aku sampai begitu hadiah nih. Akhirnya seperti sikap pun sama. Aku kudu baris yang rapi, muka aku untuk hadiah. Kalau aku nggak dapat hadiah, wes biar. Apalagi kalau sudah digantikan oleh guru yang lain, karena pada saat kita tidak bisa membuka kelas, wow, siswa kita sudah nggak karuan karena guru yang menggantikan itu tidak tahu bahwa guru kelasnya tadi sudah memberikan bintang, memberikan penghargaan yang lain untuk bisa merubah menjadi dia bersikap baik. Nah, tuntutan kami, tuntutan saya yang saya terima dalam guru penggerak ini, bagaimana siswa kita itu mendapatkan sikap positif, melaksanakan sikap positif, berperilaku budaya disiplin positif, tapi dari dirinya sendiri, dari internal tadi. Bagaimana bisa keluar? Jadi kalau ibu guru itu sudah menuntun dengan baik, kalau bisa satu kali penghargaan, tapi kalau bisa jangan berkelanjutan aja, ibarat apa ya, kayak ketagihan seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi ibarat kita memberikan tuntunan itu supaya anak-anak kita ini enggak menggantungkan, enggak jaga nih, aku sekarang dapat, aku pengen besok dapat lagi, aku ingin baik. Tapi ketika di belakang kita dia tidak berperilaku baik, lah ini yang tidak kita harapkan. Jadi mengapa dianggap bahwa penghargaan itu hukuman itu tadi? Menghukum dirinya tidak bisa berbuat baik, padahal manusia itu sesuai dengan kodratnya mempunyai karakter yang baik dan darinya untuk yang baik kita lebih arahkan ke yang baik, untuk yang tidak baik kita luruskan tadi seperti itu. Mungkin nanti materinya itu larinya ke situ seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita sebagai penuntut dituntut untuk bagaimana kita mengarahkan siswa kita, murid kita, putra-putri kita di SDN Karangasem 3 ini ke depan untuk tidak bisa berbudaya positif tapi berkelanjutan, berjangka waktu panjang, sepanjang hayat mereka. Karena di pondasi kita, karena kebetulan kita di SD, jadi kalau pondasi kita sudah berikan yang baik, berusaha bagaimana supaya pondasi yang kita berikan itu tidak luntur pada anak itu, tidak sia-sia pada anak itu, baik dilaksanakan di sekolah, di lingkungan sekolah, di masyarakat maupun di rumah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mohon maaf saya juga sepanjang senyampang memberikan, tidak sharing saja, ini maksudnya sharing saja supaya nanti kalau saya kurang juga mohon untuk masukannya seperti itu. Next. Nah, ini ada refleksi sedikit pada saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf, ya ini kan refleksinya yang saya ulatkan, dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyuman di wajahnya. Saya yakin itu. Baru pertama kali anak itu bisa membaca, pertama kali anak itu bisa berada dengan meja, anak tersebut mesti akan tersenyum. Dan senyuman gembira, senyuman bahagia itu
sebetulnya anak telah mendapatkan apa yang mereka terima seperti penghargaan, dan penghargaan itu yang dimiliki oleh dirinya sendiri, seperti itu. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak, kepada siswa-siswi kita, pada murid kita, pada saatnya dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang satu itu sedangkan dirasakan secara alamiah. Itu wajar memang. Kita memberi penghargaan kepada salah satu siswa mungkin yang mempunyai penghargaan seperti yang saya sampaikan tadi, yang berprestasi, mungkin tadi berhak untuk mendapatkan. Tapi harapan kami bagi siswa yang tidak mengharapkan itu juga muncul benih-benih bagaimana dia bisa maju, bagaimana dia bisa termotivasi dari dirinya sendiri untuk bisa seperti apa saya nanti kalau mendapatkan kejuaraan seperti dia. Nah, dari refleksi ini Bapak Ibu silakan untuk berdiri, ada ice breaking sebentar. Silakan. Tangan digoyang-goyang, tangan digoyang-goyang, goyang bahu, tangan digoyang-goyang, goyang lutut, digoyang-goyang, 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 tangan digoyang-goyang, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang lagi, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, tepuk tangan semuanya. Agak rileks tuh ya, tegang terus karena materinya full. Lanjut ke materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu bertahan hidup, ya, bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kebebasan, mendapatkan penguasaan, mendapatkan kesenangan. Yang pertama, kebutuhan hidup mendapatkan bertahan hidup, ya. Tentunya untuk bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Misalnya kita memperoleh kesehatan, mempunyai rumah,
mendapatkan makanan. Ya, ini yang merupakan kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, ini meliputi hubungan dengan koneksi sosial. Ya, untuk koneksi sosial itu seperti kita berkelompok. Sekarang kita berkelompok dengan satu sama lain, dengan Bapak Ibu guru, dengan kelompok komunitas guru, dengan kelompok komunitas KKG, dengan kelompok komunitas korwil, dan seterusnya. Ini untuk mendapatkan koneksi secara sosial. Terus menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau jika kita mempunyai peliharaan binatang pun ya, ataupun kelompok di mana saja kita bergabung. Ini yang kebutuhan untuk disayangi. Selanjutnya, next. Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar dan memiliki rasa harga diri. Dan kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap harga diri, yaitu bisa membuat perbedaan, pencapaian, bisa diakui, bisa dihormati. Dan yang keempat adalah kebutuhan untuk kebebasan, yaitu akan rasanya kemandirian, akan adanya otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan yang bermain, atau mungkin tertawa, atau mungkin kita bersama teman-teman sehingga kita mendapatkan kepuasan dalam arti kita senang, bahagia, seperti itu. Jadi bayangkan jika hidup kita itu tanpa adanya kenikmatan, betapa menyedihkan seperti itu. Dari kebutuhan dasar manusia ada masukan apa tidak? Next ya Bu Yosi, ternyata sudah untuk kemudian pas ya, pasti. Nah, ini masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ini kok sekarang kok yang saya sampaikan ini kok keyakinan kelas, bukan ketertiban kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok mengapa tidak peraturan kelas? Seperti itu. Next. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini jawabnya, Bu. Yaitu bahwa suatu keyakinan itu lebih termotivasi seseorang dari dalam. Tadi yang disampaikan bahwa internal tadi, atau termotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang yang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus melaksanakan kegiatan atau melaksanakan sesuatu seperti itu. Next, Bu. Nah, ini langkah-langkah pembentukan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu ringkas ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini maksudnya kenapa tidak peraturan tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Universal itu ringkas ya, ringkas tapi di dalamnya mencakup hal-hal yang bisa disepakati, real gitu maksudnya ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ideal terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Tidak terlalu banyak ini ya. Keyakinan kelas dibuat oleh murid itu sendiri bersama-sama ya. Sedangkan guru berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat bersama meninjau kembali keyakinan. Ini maksudnya di sini adalah kenapa kita membuat keyakinan kelas kok tidak yang diterapkan tidak peraturan kelas. Bahwa keyakinan kelas di sini diharapkan kita next ya Bu Yosi. Kita diharapkan itu anak-anak tahu, anak-anak bisa melaksanakan dari dirinya terbangun
termotivasi dari dirinya tanpa harus Bapak Ibu guru itu mengoprak-oprak. Mengoprak-oprak apa bahasa Jawa? Mengingatkan secara terus-menerus. Kalau peraturan mungkin jelek mungkin ya, karena terlalu apa ya, mendetail ataupun mungkin bahasanya kurang bisa dipahami oleh anak. Itu kalau peraturan. Nah, kalau keyakinan di sini diharapkan apa yang disampaikan anak, apa yang telah digagaskan atau dicanangkan anak itu sendiri sehingga anak-anak itu ingat seperti itu. Sehingga keyakinan kelas itu bisa akan terlaksana dengan baik daripada melaksanakan peraturan. Dan peraturan kelas itu menurut Ki Hajar Dewantara di sini itu bersifat menghukum seperti itu. Sehingga keyakinan kelas akan lebih bisa dilaksanakan oleh anak lebih mempunyai kesadaran diri, anak lebih mempunyai kemauan dari dirinya sendiri seperti itu kalau keyakinan. Dan semoga saja nanti ke depan saya yakin Bapak Ibu guru memang sudah menerapkan keyakinan kelas masing-masing. Akan tapi jika nanti dengan adanya kita mempelajari bersama ini mungkin ada yang masih kurang atau masih kurang pas, mungkin bisa lebih dituangkan lagi seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas senyampang saya untuk memaparkan. Contohnya menghargai satu sama lain, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas. Itu tadi belum yang menjaga, membantu teman yang membutuhkan, berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, menerima pendapat orang lain, berani mengemukakan pendapat, menyelesaikan masalah secara damai, dan seterusnya. Ini bisa dibaca di Bapak Ibu guru. Atau mungkin yang saya contohkan ini kalau mungkin kurang pas ataupun mungkin kurang sesuai dari di kelas Bapak Ibu guru masing-masing sesuai kebutuhan, bisa dicarikan kesepakatan bersama anak-anak di kelas seperti itu. Next. Acara selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya, memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan tadi. Jadi intinya kita sebagai guru dengan segitiga restitusi ini pendekatan yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Sehingga kenapa anak itu melakukan kesalahan, kenapa anak itu kok berbuat seperti ini padahal sudah tahu kalau ini adalah tidak baik, padahal seperti ini adalah membuat temannya itu tersiksa atau sakit, tapi kenapa anak ini melakukan seperti itu. Next, ya sih. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Validasi tindakan yang salah, ini contoh-contoh yang kita bisa unjukkan. Apa yang kita percaya sebagai keluarga atau dalam kelas itu, anak itu menjadi rasa kita dengan anak itu seperti keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Intinya dari kita yang sudah membuat keyakinan kelas tadi, yang disepakati adalah apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini di tahapan validasi tindakan yang salah. Next, Bu Yesi. Yang kedua,
kedua, menstabilkan identitas. Dari berbuat salah itu tidak apa-apa. Memang sebagai manusia kita memang berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Tidak hanya murid saja, tapi mungkin saya dulu waktu jadi murid juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru aku ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak memojokkan anak intinya. Kamu berhak merasa begitu. Intinya anak itu memang berhak merasa melaksanakan perbuatan itu, entah itu tadi yang dikatakan salah, tapi memang berhak sesuai dengan hatinya dia, walaupun dia telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dengan melakukan kesalahan tadi? Apakah dia tidak menyakiti dirinya sendiri, maksudnya bisa menjadi teman atau tidak pada dirinya sendiri, seperti itu. Ini di tahap menstabilkan identitas. Next, Bu Yesi. Nah, di tahapan ketiga, validasi tindakan yang salah. Ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Maksudnya itu sikap atau tindakan yang telah dilakukan itu mungkin anak itu bisa melakukan yang lebih jelek. Contohnya mencuri. Nah, mungkin anak itu mencuri seumpama di dalam tas, di dalam dompet itu ada uang 10.000, tapi anak itu hanya mengambil 2.000. Kenapa anak itu tidak mengambil 10.000? Nya pertanyaan pertama. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu, maksudnya. Jadi ini di tahap validasi itu seolah-olah kita memantul anak untuk anak itu menyadari dirinya, kesalahannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang penting itu dari harga diri yang tadinya dia harus mungkin dia bisa melaksanakan yang lebih parah lagi, tapi dia tidak lakukan, dan itu sudah masuk bahwa dia sudah melindungi sesuatu yang penting dari dirinya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini maksudnya bahwa anak tersebut kita sudah rayu, sudah dekati, sudah bagaimana anak itu kenapa berbuat salah, sehingga kita tahu apa masalahnya dan kita mencari solusinya, dan solusi itu kita ambil dari keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, di mana dia melanggar peraturan di keyakinan kelas tersebut. Contohnya kalau mencuri berarti dia melanggar peraturan telah tindakan tidak nyaman pada temannya, suatu misal seperti itu. Nah ini next ada nggak Bu sih? Nah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau kelas? Sudah Bu sih tadi ya. Ini materi yang ya materinya yang terakhir tadi. Ada masukan dari Bapak Ibu guru semua? Bu Ani, ada masukan? Silahkan. Sudah. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru serta pegawai teknik yang ada di SDN Karangasem 3. Terima kasih semuanya atas masukannya. Semoga bisa menjadikan saya lebih baik dan bisa menjadikan SDN Karangasem 3 lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.